Halo adik-adik semua, selamat petang. Hari ini kita bertemu lagi dalam kebaktian sel kanak-kanak online kita. Abang harap sepanjang minggu lalu adik-adik semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja. Nah, pada petang ini kita akan melanjutkan lagi sel kanak-kanak kita. Kita akan bermain bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik semua, pastikan semuanya sudah siap sedia dimanapun kamu berada pada saat ini, sama ada kamu mengikuti sel kanak-kanak menggunakan telepon kamu kah, ataupun laptop kah, ataupun TV kamu kah, pastikan semuanya dalam keadaan yang sedia. Kalau kita bermain selepas ini, kita bermain bersama-sama. Kalau kita memuji Tuhan, ada di rumah, kamu boleh berdiri, kamu mesti harus dalam keadaan yang sedia, attitude yang baik untuk kita memuji Tuhan. Apalagi kalau nanti kita belajar firman Tuhan, sebaik-baiknya kalau adik-adik ada buku nota, catatan masing-masing, kamu boleh catat. Kita punya pelajaran pada minggu ini, bahkan minggu-minggu seterusnya sama juga. Kita harus mencatat firman Tuhan supaya kita juga tidak hanya mendengarnya, kita juga akan dapat menghafalnya. Oke, kebaikan dalam kita mencatat nota, kita dapat menghafalnya. Oke, nah abang percaya adik-adik semua sudah siap sedia pada hari ini. Tidak sabar lagi untuk kita bermain bersama-sama. Nah, pada hari ini kita akan bermain satu permainan yang istimewa, di mana Kak Junita akan membawa kita bermain bersama-sama. Bersama ada Abang Jackson dan Abang Denny juga akan bermain bersama-sama dengan kita semua. Nah, jom mari kita semua bermain bersama Kak Junita. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam sel kanak-kanak pada minggu ini. Dan pada minggu ini kakak akan bawakan satu pemecahan ais yang dipanggil Home Scavenger Hunt. Oke, kalau ada adik-adik yang lain di tepi kiri ataupun kanan kamu, katakan kepada dia Home Scavenger Hunt. Dan pada petang ini kakak akan ditemani oleh dua kawan kakak, yaitu Jackson dan Denny yang akan bermain bersama-sama dengan kamu pada petang hari ini. Oke, kakak akan jelaskan sekejap. Oke, permainan kita pada petang ini begini. Kakak akan tunjukkan satu warna dan kamu akan mencari benda di rumah kamu yang berwarna seperti yang kakak tunjukkan. Oke, kalau kakak tunjukkan warna ungu, kamu harus tunjukkan benda di rumah kamu yang berwarna ungu. Oke, kalau kamu faham dan kamu sudah ready untuk bermain, coba chat di bawah, yes, I am ready. Oke, kita akan mulakan. Oke, warna pertama yang akan kakak tunjukkan ialah warna hitam kaya, warna hijau. Oke, kalau ada di rumah benda di rumah kamu yang berwarna hijau, cepat-cepat cari dan kamu akan chat di bawah dan katakan yes. Oke, kalau ada sudah adik-adik yang sudah dapat warna hijau, katakan kepada diri kamu well done. Oke, kita akan tunjukkan kakak akan tunjukkan warna yang kedua. Sudah siap adik-adik? Oke, warna yang kedua ialah warna apa ya? Warna pink ya. Oke, warna ini kuning. Coba cari cepat. Cari warna kuning. Oke, Jackson sudah dapat satu. Denny pun sudah dapat satu. Oke, kalau adik-adik sudah jumpa, katakan well done juga kepada diri kamu masing-masing. Oke, kita akan ada dua warna lagi. Oke, apa ya warna seterusnya? Oke, warna seterusnya ialah warna kuning. Salah. Oke, warna seterusnya ialah warna merah. Oke, kalau kamu ada di rumah kamu penuh warna merah, cepat-cepat ambil dan chat di bawah. Oke, kalau sudah dapat, katakan well done myself. Oke, yang terakhir. Allah, kita sudah sampai yang terakhir. Oke, yang terakhir ialah warna ini. Salah. Oke, warna biru. Oke, cepat kalau ada benda di rumah kamu, cepat-cepat ambil. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bro Denny dan Jackson sudah dapat. Adakah adik-adik di rumah sudah dapat? Kalau sudah dapat, katakan well done myself. Oke, pemecahan ais kita sampai di sini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bye-bye. Shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan menyembah Tuhan bersama-sama.
So siap untuk memuji Tuhan? Oh yes, 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 yes. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba
Tuhan, pada petang hari ini Tuhan, kami menggunakan ibadah kami, yaitu firman kami Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan dan mengajar Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan, biarlah apa yang disampaikan melalui firman ini Tuhan, biarlah kami bisa belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh yes, 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 yes. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hai, ayat hafalan Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bye. Hai, Injil Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bye. Hai, ayat hafalan Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bye-bye. Hai, ayat hafalan Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Bye. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bye. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bye. Shalom. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih. Bye. Salam adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, kakak mau kita sama-sama saksikan video ini. Seri komik Alkitab dengan judul Domba yang Hilang, dari kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa domba-dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Adik-adik sudah melihat cerita dalam video tadi yang mengisahkan tentang domba yang sesat, yang berkait dengan firman kita pada hari ini, di mana gembala itu mencari dombanya yang sesat sehingga ia menemui dombanya yang hilang. Adik-adik, siapakah gembala kita di dalam hidup kita? Adik-adik, gembala kita adalah Yesus Kristus. Adik-adik, Yesus adalah gembala yang baik. Setiap orang percaya adalah domba-dombanya.
kita bisa merasa aman di dalam pimpinannya. Domba adalah binatang yang lemah, mudah terpedaya, dan tidak memiliki kemampuan membela diri dengan baik. Itu sebab seekor domba sangat bergantung kepada tuntutan dan arahan seorang gembala. Domba yang dimaksudkan adalah kita. Kita adalah domba-domba yang lemah dan sangat membutuhkan Yesus gembala kita yang agung. Ada kalanya kita tersesat, mengalami banyak hal yang tidak perlu kita alami dan terluka karena tidak taat kepada pimpinan gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Malahan adik-adik, kita memilih untuk mengikut keinginan dan pengetahuan kita yang sangat terbatas sebagai seekor domba. Adik, hari ini berhentilah mengandal pengalaman dan kekuatan sendiri dan berhentilah mengandal sesama manusia. Berserahlah dan percaya kepada tuntunan Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus kita, di mana Dia berjanji untuk memimpin kita ke akhir yang tenang. Kita bisa percaya kepadanya karena Dia bukanlah gembala upahan yang tidak bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan kita, tetapi Dia adalah gembala yang rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi adik-adik, kekuatan kita sebagai domba adalah rasa percaya kepada tuntutan Sang Gembala kita, yaitu Yesus Kristus kita. Amin. Sampai sini sahaja firman kita pada hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam syurga, kami berterima kasih, bersyukur karena Engkau menjadi gembala kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau ya Bapa memberkati kami, anak-anak-Mu ya Bapa, menjadi domba-domba-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam kehidupan kami, Engkaulah pemimpin kami ya Tuhan, Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita ada ayat hafalan yang diambil di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6. Jangan lupa hafal ayat hafalan. Sampai kita jumpa lagi. Bye. Baiklah adik-adik semua, nah macam mana pelajaran tadi? Adakah adik-adik semua ada mempelajari sesuatu yang baru? Tadi kita belajar bahwa kita ini adalah seperti domba dan Tuhan adalah gembala kita. Nah terkadang dalam hidup kita, kita sebagai domba selalunya tersesat, lari ke tempat yang tidak sepatutnya, berjalan ke tempat yang tidak sepatutnya kita pergi. Tetapi Tuhan itu baik. Dia sebagai seorang gembala yang menuntun hidup kita, dia membawa kita untuk kembali dekat kepadanya dan membawa kita berjalan jalan yang benar. Nah, di dalam hidup kita, pastikan kita mengikuti Yesus sebagai gembala kita yang memimpin kita supaya hidup kita tidak akan tersimpang ke kiri atau ke kanan melalui jalan-jalan yang tidak baik. Itu berarti bahwa di dalam hidup kita, terkadang kita melakukan perkara-perkara yang jahat, tidak benar. Mungkin ada mungkin mencuri atau ambil barang orang dan tidak memulangkannya, kata-kata yang tidak baik. Nah itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita melalui jalan yang benar. Pastikan kita semua ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pastikan adik-adik ada masa dengan Tuhan. Kita semua berdoa bersama-sama. Nah sepanjang bulan ini, kita masuk dalam musim puasa, doa dan puasa. Jadi inilah masanya untuk kita mendekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya kita semua dapat mengenal jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita. Baiklah adik-adik semua, abang harap adik-adik semua dapat melakukan apa yang kita pelajari pada hari ini. Bukan hanya mendengarnya, tapi kita melakukan dalam hidup kita supaya kita menjadi domba-domba Allah yang mengikut kehendak dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Baiklah, sekarang masa untuk kita mendengar pengumuman. Abang ingin ingatkan kepada adik-adik semua, jika kamu belum ada yang mengikuti kelompok sel, pastikan kamu semua mendaftarkan diri kamu. Kamu boleh menghubungi Abang Denny ataupun Kak Junita supaya kami dapat mengaturkan kelompok sel kamu. Bagi adik-adik yang sudah ada kelompok sel, pastikan kamu mengikuti kelompok sel kamu bersama pemimpin kamu masing-masing. Sama ada kamu mengikuti kelompok sel toddler kah, senior kah, junior kah, pastikan rajin-rajin mengikuti kelompok sel kamu masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk kamu menghafal ayat hafalan kamu
Nah, seperti yang abang bagi tahu bahwa bagi adik-adik yang rajin menghantar dia punya video ayat hafalan, mereka akan mendapat hadiah. Nah, bagi adik-adik yang sudah menghantar video ayat hafalan kamu, nantikan hadiahnya akan diberikan kepada kamu dalam masa yang terdekat ini. Baiklah, kita sudah sampai kepada penghujung sel kanak-kanak kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Pastikan adik-adik semua menjaga diri baik-baik, menjaga kesehatan kamu, dan juga pastikan ada masa untuk berdoa kepada Tuhan. Kita jumpa minggu hadapan. Bye-bye.